Ini faedah nahwu ya. Summa itu dia artinya kan kemudian, tapi kemudiannya itu ada jedah waktu, gitu loh. Jadi nggak langsung. Sedang ini nggak langsung. Jadi maksudnya beliau di sini, contoh ini dibaca dengan seksama dulu, diperhatikan, ya kaidah yang terkandung di dalamnya. Setelah itu kok paham baru apa? Ya, kemudian baru hawwilil jumalal atiyah, kemudian baru rubahlah jumlah berikut. Nah, setelah kita paham kaidahnya, baru kita rubah jumlah-jumlah setelahnya. Suruh rubah gimana? Ala ghirariha, yang semisal dengannya. Jadi kita rubah semisal dengan contoh. Musta'milan ismat tafdhil, dalam keadaan menggunakan apa? Isim tafdhil. Ya, dengan menggunakan isim tafdhil. Sudah ya, coba kita lihat contohnya. Bagian yang A. Muhammadun talibun hasanun. Muhammad adalah seorang pelajar yang apa Hasan? Baik. Muhammad adalah seorang pelajar yang baik. Perhatikan papan tulis. Muhammadun apa situ? Talibun hasanun. Ini ya. Kalau secara kaidah i'rab Muhammadun sebagai mubtada. Ya kan? Iya Mas Adri? Ya. Kemudian talibun khobar. Hasanun sebagai naat. Ya kan, ini kan standarnya. Lah, di sini kita diminta untuk merubah ini menjadi bentuk isim tafdhil. Ya, menjadi bentuk isim tafdhil. Murid yang baik dirubah menjadi apa? Sebaik-baik murid. Sudah? Sehat, Pak? Ya, sebaik-baik murid. Perhatikan caranya. Caranya yang pertama, langkahnya, naatnya ini kita rubah menjadi isim tafdhil terlebih dahulu. Ya, kita rubah menjadi isim tafdhil terlebih dahulu. Sudah? Hasan isim tafdhilnya apa Pak Bilal? Menjadi ahsan. Nah, ini ya. Dan cara membuat isim tafdhil sudah kita pelajari ya pekan lalu. Gitu ya. Nah, caranya kemarin ada berapa? Ada 2 ya. Yang 3 huruf sama yang 4 huruf kan begitu ya. Nah, wazannya jadi isim tafdhilnya jadi ahsan. Sudah ini oke? Aman? Setelah itu ketika sudah kita buat naat ini menjadi isim tafdhil, kemudian setelah itu atau naat atau sifat ya. Sifatnya kita sudah jadikan isim tafdhil, kemudian talibnya selaku khobarnya di sini kita jadikan dia sebagai mudhafun ilaih. Ya, jadikan mudhafun ilaih. Maka jadinya di sini kita buat apa? Bin kan begitu? Talibin. Maka kalau kita rubah jadinya apa? Muhammadun ahsanu talibin gitu ya. Jadi Muhammad adalah sebaik-baik murid. Kalau secara i'rab bagaimana Pak Joko? Muhammad sebagai apa? Mubtada. Mana khabarnya? Ahsan khabar, talib mudhafun ilaih. Gitu ya. Lah, yang dimaukan di sini ya, yang dimaukan di sini yang ana buat ini tadi, ini nanti disuruh merubah. Ya, khobar dan kata setelahnya disuruh rubah menjadi apa? Bentuk
apa namanya isim tafdil. Ingat ya caranya, ulangi lagi. Sifatnya dirubah jadi isim tafdil dulu. Kemudian setelah itu khobarnya yang awalnya khobar dirubah menjadi mudhafun ilaih. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Nah, pertama dulu Muhammadun talibun hasanun, jadi Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Muhammad adalah sebaik-baik santri di kelas, gitu ya. Yang kedua, hadza baitun jamilun. Mana sifat di situ? Jamil. Jamil kita rubah menjadi isim tafdil. Apa Pak Faris? Jamilun isim tafdilnya ajmal. Ya, jadi ajmal. Maka dirubah jadi apa? Hadza ajmalu baitin fisyari'i. Sudah Mas Adri? Pun loading ini? Ya, nah soalnya kan butuh saya muter gitu ya. Kita ini Pentium 1 jadi nggak bisa cepet-cepet gitu ya. Nah, cepet dikit ke blank langsung. Mending kalau cuma ngeblank, ya file lamanya hilang juga gitu loh. Terus Aminatu talibatun saghiratun. Aminah adalah pelajar yang apa saghirah? Kecil. Aminah pelajar yang masih kecil. Mana sifatnya Mas Adri? Mana sifat di situ Mas Adri? Saghirah. Saghirah dijadikan isim tafdil jadinya apa? Asghar. Ingat isim tafdil itu yang kita pelajari ya untuk saat ini tidak membedakan antara yang mudzakkar atau yang muannas. Sama bentuknya, sama pelafatannya. Gitu ya. Misalkan katanya shaghirun, ya asgharu, shaghiratun ya juga asgharu, sama. Ya, kalau kaidah sebelumnya kan apa? Antara mudzakkar muannas dibedakan. Ya, untuk ini, untuk isim tafdil yang kita pelajari saat ini, ya. Saat ini sama penggunaannya. Untuk yang mudzakkar maupun yang muannas sama bentuknya seperti itu. Contohnya misalkan kita buat begini. Jamilatun, jadinya apa Pak Joko? Ajmalu, tetap ajmalu. Ya, hasanatun jadi ahsanu, tetap ahsanu. Kemudian kabiratun tetap akbaru, begitu ya. Jadi tidak ada perbedaan antara mudzakkar maupun muannas di dalam isim tafdil ini. Maka jadi sama, anggap nggak ada gitu loh cara membuatnya. Anggap tak yang marbuthahnya tidak ada. Walaupun aslinya tadi ada kan saghiratun ada tak marbutahnya. Cara pembuatannya anggap nggak ada. Sama seperti mudzakarnya. Maka sebenarnya di dalam bahasa Arab itu kuncinya satu. Apa kuncinya, Pak? Hah? Ya, dihafal. Ya udah itu aja. Kuncinya cuma dihafal. Bahasa Arab itu dihafal. Nah, kuncinya dihafal. Ya, kuncinya dihafal. Enggak dihafal, ya udah lewat. Jadi misalkan ya kita belajar bahasa Arab, ini pengalaman pribadi ya, Belajar bahasa Arab tapi nggak kita hafal. Itu ketika kita dapatkan itu serasa asing gitu loh. Jadi ini apa ya bacanya? Padahal sudah kita lewati itu. Tapi kenapa asing? Karena apa? Kita nggak hafal teorinya. Iya, tidak hafal teorinya. Tapi kalau sudah hafal, itu sambil merem tutup omah. Sambil merem sampai begitu ya. Nah, Masya Allah. Jadi di situ. Tapi memang Masya Allah ya. Bahasa Arab ini memang bisa kita bilang bahasa Arab ini memang lebih berat daripada pelajaran yang lain. Seperti antum belajar fikih, belajar akidah, itu lebih berat apa belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena belajar bahasa Arab itu sudah memaksakan hadir ke majelis ilmu plus memaksakan diri supaya bisa paham dalam keadaan kapasitas kemampuan ya sudah melemah begitu ya. Nah, itu Masya Allah. Tapi Mas Aris cinta Mas Aris sebelahan atau? Mas Aris itu belum dapat meja. Ini Mas.
pernah ada suatu cerita itu. Ada seorang imam yang namanya Imam Al-Azhari. Ya, bukan Ustadz Azhari ya, tapi Imam Azhari. Nah, Imam Azhari Al-Azhari ini beliau adalah ahli dalam bahasa Arab. Ya, termasuk pakarnya bahasa Arab. Punya cerita dulu beliau itu belajar bahasa Arabnya ketika sudah tua. Ya, belajar bahasa Arabnya ketika sudah tua. Jadi sebenarnya belajar itu tidak mengenal apa? Usia. Gitu ya. Ayo Pak belajar bahasa Arab. Wah, tua enggak wayai. Salah. Tetap belajar bahasa Arab. Karena begini ya, kadang itu kalau kita baca masalah zikir ya, zikir. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di antara kalam yang pernah beliau ucapkan, zikir yang paling bagus adalah zikir yang mencocoki antara lisan dengan hati. Itu zikir yang paling bagus. Ya. Ini secara apanya kata beliau begitu. Zikir yang paling bagus adalah zikir yang mencocoki antara lisan dengan hati. Lah, kalau kita bisa hatinya mau bisa cocok dengan lisan, mau nggak mau apa? Ya harus paham apa yang kita ucapkan, kan begitu. Baru apa bisa sinkron. Ya, di sini ngomongnya astagfirullah tapi nggak tahu apa artinya astagfirullah, kan gitu ya. Misalkan kita selesai sholat, ya, kemudian baca astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lah, kita nggak tahu ini artinya apa pokoknya biasanya begitu sudah. Akhirnya apa? Nggak ngefek. Ya, nggak ngefek dia. Ya, tidak ngefek. Jadi memang kalau zikir itu mau ngefek, ya paling tidak seperti itu. Ya, paling tidak seperti itu. Maka terkadang kita lihat ada imam-imam Masjidil Haram ketika membaca Quran, imam nangis. Ya. Kenapa? Karena mereka paham gitu loh. Kita di belakang lapo imam nangis sih. Ya, enggak resuwe salat. Nah, Allahul musta'an. Kayak tadi baca itu persiapan untuk surat Abasa itu. Di akhir surat itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ja'atis shakhah." Gitu ya. Nah, kalau dalam surat An-Nazi'at apa? Fa idza ja'atit qammatul kubra. Ini kan dua nama untuk apa? Hari kiamat, gitu ya. Tapi yang ana baca adalah yang surat Abasa. Jadi shakhah. Ya, shakhah itu artinya suara yang melengking, yang membuat telinga itu apa? Ya, membuat telinga itu sakit, gitu loh. Membuat telinga sakit. Dan itu sampai apa? Saking sakitnya sampai ada yang mati. Gitu loh. Itu hari kiamat nanti ada suara yang keras. Sebagian tafsir mengatakan suara itu apa? Tiupan sang kakalang. Ya, jadi memang volumenya itu beda. Sama seperti kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud. Itu kan dibinasakan oleh Allah dengan suara yang keras. Dengan suara keras mati. Gitu ya. Dengan suara yang keras meninggal. Jadi suara itu Masya Allah, seperti kita misalkan ada tetangga nyetel musik banter-banter ya. Iya, itu kan rasanya apa? Ya sakit genang telinga. Ini sampai begitu nanti hari kiamat. Iya. Jadi ketika kondisinya seperti itu, orang-orang apa? Udah semburat semua. Lari sana kemari, terus lali tulur, lali anak dan misalkan. Karena memang kondisinya sangat apa? Mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Baik, kita kembali ke kitab. Ya, kembali ke kitab. Ingat caranya tadi, sifatnya dibuat isim tafdil, kemudian khobarnya dijadikan apa? Mudhafun ilaih. Coba nomor satu dirubah. Paris dibaca dulu. Jadi caranya ini ya, dibaca, dirubah, kemudian ditambahi belakangnya fi baitina, begitu ya. Monggo Pak. Hadhihi ghurfatu Enggak pakai alif lam?
Hadhihi ghurfatun shaghiratun. Naam, dirubah. Hadhihi asgharu ghurfatin fi baitina. Ahsan. Asgharu ghurfatin fi baitina. Haifid. Bilalun jarun hasan. Bilalun ahsanu jari. Terus belakangnya? Jari fi hayyin. Hayyina itu artinya desa. Fi hayyina di desa. Jadi desa itu bahasa Arabnya banyak. Ada Korea. Ya gitu ya. Kayak Pak Rahmat tadi kan, jalan yang paling bersih. Naam. Amdhafu thoriqin. Ya bener memang. Thorik juga apa jalan gitu loh. Enggak salah, bener. Kalau yang cetakan baru la'ibun. Ulangi apa? Jibilalun? Bilalun la'ibun hasan. Oh, jadi bukan jarun. Iya. Oh, jadi laibun cetakan barunya laibun, jadi bilalun laibun hasanun. Tapi sama ya cara pembentukannya, ahsanu laibin fi hayyina. Ya, karena cetakan terus berubah ya. Tapi rata-rata ini cetakan lama semua ya. Punya Mas Adri? Jar apa bilal? Jar apa lab? Jar. Nah. Pak Anto, jar apa laib? Punya jenengan? Laib, cetakan baru ya? Jarun juga? Laibun. Pak Joko? Jarun ya. Taib yang ketiga, Mas Adri. Yasirun rijalun. Wah, rijal ada alifnya. Fakirun. Yasirun afqaru rajulin fi qaryatina. Nah, fi qaryatina. Pak Rahmat, monggo. Hadi saatun rakhisatun. Hadihi arkhasu saatin fil Fish. sau fisuku Fisuku. fisuki Fisuk. Ya, fisuk. Ya. apa fisuki Taib. Pak Adri, paham. Adri. Hada darsun sahlun. Hada ashalu darsin fil kitabi. Naam, hada ashalu darsin fil kitabi. Taib, Mas Aris. Nomor 6, Mas. Zakaria wabibun syahirun. Zakaria asyaru wabibin fi baladina. Fi baladina. Oke. Pak Bilal. Al-Azharu jami'atun qadimatun. Al-Azharu aqdamu jami'atin fil alam. Fil alam al-Azhar. Aqdamu jami'atin jadi apa? Artinya apa? Universitas paling tua. Ya, paling lama, Al-Azhar. Ya, Al-Azhar fil alam di dunia. Ya Pak Rahmat. Paling tua Pak Rahmat. Ya Pak. Iya paling. Baik, monggo Pak Joko. Al-Ustadu Nu'manu Mudarisun Hasanu. Al-Ustadu Nu'manu Ahsanu Mudarisin fil madrasah. Nah, fil madrasati. Pak Anto, monggo. As'abu apa Pak?
Darsin, oke. Fil kitabi, na'am. Terus Hada faslun wasi'un. Hada awsa'u faslin fil kulliyati. apa artinya, Pak? Kelas yang paling luas. Ini kelasnya di fakultas. Di fakultas. Kuliah itu fakultas ya, kuliah. Kalau universitasnya apa? Jamiah. Ya, di jamiah itu kan ada beberapa kuliah, gitu ya. Nah, jadi selesai dari apa? Pembahasan tentang isim tafdhil. Sekarang kita masuk pembahasan yang baru dan kaidah yang baru. Tolong diperhatikan. Masuk kaidah baru ini. Ya, tolong yang jadi jalan-jalan kembali ke tempat. Nah, jangan kemana-mana ya, karena sebentar lagi kita masuk perkara yang baru. Iqra'il mithalaini. Iqra, bacalah. Al-mithalaini, dua contoh. Jadi beliau akan bawakan dua contoh. Ingat, suruh baca benar-benar dua contohnya. Thumma, kemudian setelah dibaca, irbit, ikatlah baina kulli jumlataini, antara dua jumlah, fima yali, berikut, di antara dua jumlah berikut, mustakmilan lakinna, dengan menggunakan lakinna. Jadi sini beliau akan buat dua contoh, dua kalimat. Lah nanti setelah kita paham contohnya, dua kalimat ini digandeng dengan cara apa? Tengah-tengahnya dikasih lakinna. Ya, tengah-tengahnya dikasih apa? Lakinna. Wa'lam, dan ketahuilah. Nah, ini kaidahnya. Wa'lam, dan ketahuilah. Biasanya kalau ada kata i'lam, itu perkara yang setelahnya itu penting. Ya. Karena terkadang ada orang yang tidak mengerti. Seperti kita belajar usul salata kan pertama kali apa? I'lam rahimakallah. Didahului i'lam, kenapa? Karena pembahasan setelahnya penting ini. Ya, pembahasannya penting. Ilmu, amal, kemudian apa lagi? Ya, sabar, gitu ya. Nah, terus wa'lam, dan ketahuilah anna lakinna, bahwasanya lakinna itu, perhatikan, lakinna itu adalah min akhwati inna, termasuk dari saudara-saudara inna. Maksudnya apa? Yo, diingat lagi apa amalannya inna. Apa amalannya inna, Mas Aris? Taib, yang pertama di nasab, yang kedua di rofa. Mubtada'nya di nasab, khobarnya di rofa. Contohnya Muhammadun talibun. Kemudian dijadi inna Muhammadan talibun. Lah, lakinna ini sama kayak inna. Cuman bedanya dari sisi arti. Kalau inna artinya sesungguhnya, kalau lakinna akan tetapi. Ya, akan tetapi. Sudah nih. Dan biasanya kalau pakai kata akan tetapi, itu yang pertama dengan yang kedua itu bertolak belakang. Gitu kan ya? Pak Rahmat ini ganteng, misalkan. Tapi ya, ada tapinya itu udah. Nah, gitu ya, pasti sudah berbeda. Gitu. Ya, sudah itu dari sisi artinya beda. Dari sisi apa, fungsi dan amalan sama. Sampai sini bisa dipahami? Faris? Baik. Fit? Paham Fit? Berapa persen Fit? 80, kurang sempurna jadi Fit. Lanjut. Perhatikan contohnya.
At-tullabu katsirun. At-tullabu katsirun. Apa tullab? Para pelajar itu katsirun banyak. Ini kalimat yang pertama, jumlah yang pertama. Al-faslu shaghirun. Kelas itu kecil. Jadi ada dua kalimat ya. Kalimat yang pertama, murid-murid itu banyak. Yang kedua, kelas itu kecil. Lah kita suruh nyambung nih antara yang pertama dengan yang kedua dengan menggunakan lakinna. Jadinya apa? At-tullabu katsirun. Murid-murid itu banyak. Lakinnal fasla, dibaca fasla. Kenapa? Karena sebagai isimnya lakinna. Lakinnal fasla shaghirun. Ya, murid-murid itu banyak, akan tetapi kelasnya kecil. Gitu ya, kelasnya kecil. Ingatkan anak dengan kisahnya apa ini? Kisahnya Abu Nawas. Iya, kisahnya Abu Nawas. Antum tahu Abu Nawas? Itu loh yang benar itu. Siapa Pak itu? Ya cendekiawan yang pinter itu loh. Nah, jadi kisahnya ada orang yang sambat kepada Abu Nawas. Masya Allah, walaupun agak nyeleneh tapi memang begitulah gitu. Mengeluhkan tentang kondisinya yang apa? Ya istilahnya rumahnya yang kecil. Rumahnya terasa kecil banget. Ya, kadang kan kita gitu. Ya, dekat rumah awalnya Masya Allah, setelah lihat tetangganya kok rumahnya besar, mulai merasa apa? Kecil. Nah ini ada nih orang yang sambat kepada Abu Nawas, rumahnya kecil. Bilang, ini gimana rumahku kecil nih? Ada nggak solusi biar rumahku jadi besar, jadi luas dan lapang? Kata Abu Nawas, oh ada, bisa. Gimana caranya? Coba masukkan. Nah, kamu punya nggak hewan ternak? Kau punya. Apa aja? Ada ayam, ada bebek, ada kambing, ada sapi, begitu. Dia banyak memang ternak. Ya sudah kalau gitu, ayamnya masukkan ke rumah. Ya sudah, dimasukkan ke rumah. Tunggu berapa hari? 2-3 hari. Setelah itu datang kembali lagi. Berdatang, ditanyai, gimana rumahnya udah luas belum? Wah, tambah nggak karu-karuan. Tinggal serumah sama istri sama anak aja sudah sempit, tambahi ayam. Oh gitu. Sekarang masukkan bebeknya juga. Nurut tapi dia masukin lagi. Hari pas dia balik tanyain, tambah nggak karu-karuan? Ya. Terus yang ketiga dia masukkan kambingnya. Sampai sapinya semua masuk rumah. Bisa dibayangkan itu? Bagaimana rumahnya sempitnya itu? Ya. Nah. Setelah itu tanya gimana rumahnya? Aduh gak bisa nafas sudah. Ya sudah sekarang keluarkan sapinya. Satu demi satu dikeluarkan sampai terakhir keluarkan ayamnya. Ditanya sama Abu Nawas, gimana sekarang rumahnya terasa luas? Alhamdulillah sekarang luas. Kenapa? Ya begitu kondisi manusia terkadang itu merasa apa? Ya sebenarnya yang jadi masalah itu hatinya bukan rumahnya. Ya, karena hatinya nggak pernah merasa puas. Jadi ketika dia terhempit baru apa? Merasa bahwasanya ketika dilepas semua baru terasa rumahnya segitu lebih kecilnya tetap apa? Luas gitu. Jadi jangan sampai kayak gini ya, masuk semua baru kita merasa sadar gitu loh. Kalau itu rumah kita Masya Allah. Nah, baik, sudah nih, ini yang pertama ya. Yang kedua, contoh yang kedua, Hamidun mujtahidun. Hamid itu adalah seorang yang bersungguh-sungguh. Ini kalimat jumlah yang pertama. Sodikuhu kaslanu. Temannya apa kaslan? Pemalas. Digabung. Hamidun mujtahidun. Hamid itu orang yang bersungguh-sungguh. Lakinna sodiko, dibaca ko. Lakinna sodikohu kaslanu. Akan tetapi temannya malas. Gimana Mas Adri? Paham kaidahnya? Insyaallah. Nomor 1 jenengan Mas. Karena 7 jadi orangnya dipilih, nggak bisa semua ini. Muhammadun tawilun hamidun qasirun.
Muhammadun tawilun lakinna Hamidan qasirun. Ahsan. Lakinna Hamidan qasirun. Ya. Nah, ini jadi maknanya Pak, nggak boleh membanding-bandingkan. Anak pertama, anak kedua kemampuannya kan beda. Apalagi sama anaknya tetangga. Ya, jangan pernah dibanding-bandingkan. Ini termasuk adab di dalam mendidik anak, nggak boleh dibanding-bandingkan. Karena mereka nggak ingin dibanding-bandingkan. Ya, lihat tuh loh, masmu pinter, kamu kok begini-begini. Oh, tambah nggak pinter dia. Ya, tambah nggak pinter. Caranya apa? Sudah di-up terus saja. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, sekarang gimana bisa jawab? Cuman bisa 5 alhamdulillah masih bisa jawab. Ketimbang nggak bisa toh? Ya, gitu. Nah, terus gitu. Ya, dinaikkan dibuat dia tuh apa? Percaya diri. Nah, kadang kita itu terbawa pendidikan masa dulu. Ya, dulu kan begitu itu anaknya tetangga begini. Wih, selaku anaknya tonggo itu kan anak kita sudah. Anak kita ngerti kondisinya gitu loh. Nah, orang tuanya aja begini, anaknya begitu, ya itu fotokopi gitu aja. Fotokopi dari orang tua. Pak Rahmat nomor 2. Aminah nggak oleh Pak. Harokati. Aminatu mujtahiduna. Aminatu mujtahidatu. Tun. Aminatu mujtahidatun. Oke. Ukhtaha Apa itu Pak? Kasla itu untuk muannasnya kaslan. Kaslanu mudzakkar, kalau muannasnya kasla. Begitu. Ukhtaha atau ukhtuha? Ya, Pak Rahmat aja baca ukhtaha. Ukhtuha. Kan ada ilakina yang tersembunyi Pak Rahmat. Oh, Pak. Ukhtuha. Tapi Pak Rahmat, sekarang digandeng. Aminatu mujtahidatun lakina akhtaha. Ukhtuha ya. Ukhtu salah. Ukhtu salah. Ukhtaha. Kasla. Ya, kasla. Lakinna ukhtaha kasla. Dan termasuk cara untuk berhasil juga, ya, yang kita lupa atau kita nggak ngerti diharokati, ya, biar tidak terlupakan lagi. Kasla sama kaslanu. Kaslanu untuk laki-laki, kasla untuk perempuan. Contohnya Aminatu kasla Hamidun kaslanu gitu. Pak Joko, monggo Pak. Hadat darsu tawilun. Hadat darsu tawilun. Nggih. Hadat darsu tawilun lakinnahu sahlun. Taib lakinnahu. Ingat ya, sama seperti innahu. Innaha lakinnahu sahlun. Pelajaran ini panjang, akan tetapi dia mudah gitulah. Mas Aris. Sayyarati qadimatun dia qawiyatun. Sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyatun. Nah, Pak Bilal. Akhi mutazawwijun. Ana azab. Apa artinya Pak? Saudaraku sudah menikah. Saya masih bujang. Masih bujang. Iya Pak. Baik, coba disambung. Masih mutazawwijun lakinni azab. Ya, lakinni azabun, akan tetapi saya masih bujang, gitu ya. Pak Cahyo. Ibrahimu faqirun amma
ammuhu waliyun jiddan. Naam. Ibrahimu fakirun walakin Enggak ada wanya, Pak. Lakinna ammahu waliyun jiddan. Taib. Terakhir, Pak Aris. Baituka jamila Hmm. jamilun jiddan. Oke. Huwa sahih. Oke. Baituka jamilun jiddan lakinnahu saghirun. Ahsan, lakinnahu saghirun. Sedikit lagi ya, satu lagi ya. Satu lagi. Menjangkepkan ini sekalian. Karena tambah gelap aja ini. Baik, Masya Allah. Iqra'il mithalain. Bacalah dua contoh. Bacalah dua contoh. Oh, jam belakang itu belum ya. Ini udah lebih. Masih lama. Ya, yang sana masih lama itu, masih jam 4 kurang kok. Beda 5 menit 6 menit. Ini ya. Kita patokan mana nih? Sana apa sini? Kalau sana masih lama nih. Oh, tadi Ustaz bilangnya sana atau ya sana lah. Oke. Ini kecepatan saya. Nah, Padahal berkurang lemah. Iqra'il mithalain, bacalah dua contoh. Oke, sekarang beliau kasih dua contoh lagi. Kemudian ingat setelah dua contohnya paham, kemudian adkhil ka'anna. Jadi enaknya kitab Durusul Lughah itu daripada kitab nahwu. Ini kan memang kaidah nahwu ya. Banyak kaidah nahwu di Durusul Lughah. Enaknya dia banyak contohnya gitu loh. Banyak contoh. Kalau kitab nahwu kan kita buat contoh sendiri. Kalau ini apa? Kaidah contoh praktek. Kaidah contoh praktek begitu loh. Nah, enak. Bagi yang enak, yang susah ya tetap susah. Nah, gitu. Tapi jangan mengeluh. Ngeluh nggak mau, tapi jangan mengeluh. Tayyib. Ada yang ngomong gini. Belajar bahasa Arab itu seperti minum kopi. Iya. Apa minum kopi, Pak? Orang yang tidak bisa menikmatinya akan terasa pahitnya. Gitu loh. Orang yang nggak bisa menikmati belajar bahasa Arab rasanya pahit tok, rasanya nggak enak. Ya, jadi kayak minum kopi dinikmati biar terasa apa manisnya, sensasinya antara apa manis dan pahit. Dan ingat kopi itu jadi belajar bahasa Arab tuh kayak kopi, memang pas antum lagi ruwet jangan diublek. Diudek-udek tambah apa? Tambah mumbul itu masalahnya ya. Jadi biarkan apa? Didiamkan biar turun ampasnya. Tenang dulu, banyak istighfar, astagfirullah. Iqra'il mithalain. Pak Joko jangan kaget Pak ya, ini memang begini Pak ini. Nah, kalau terlalu tegang Pak, kasihan Pak Rahmat ini, bingung nanti. Iqra'il mithalain, bacalah dua contoh. Thumma, kemudian adkhil ka'anna, kemudian masukkan ka'anna. Oh, beda ini. Ka'anna, masukkan ka'anna. Alal jumalil atiyah, kepada jumlah-jumlah berikut. Ilman, hendaknya diketahui, itu. Ilman, hendaknya diketahui. Bi anna ka'anna, bahwasanya ka'anna itu min akhwati inna, termasuk dari saudaranya inna. Jadi apa? Sama saja. Gitu loh, sama kayak lakinna. Jadi kita sudah punya 3 akhwat ini. Ya, inna, lakinna, ka'anna. Gitu loh. Kan gampang toh. Antum punya anak akhwat 3, anak pertama sama namanya inna. Sama la'al. Ya, oh iya udah 4 jadi. Adalah Allah. Iya sudah 4 jadi. Ya, inna, la'alla, lakinna, ka'anna. Masya Allah itu masuk itu. Baik. Jadi caranya sama ya. Jadi caranya sama kayak apa lakinna. Perhatikan contoh. Man hadzal fata ka'annahu akhuka. Apa arti ka'anna Pak Joko?
sepertinya. Kalau bahasa Jawanya apa? Koyok-koyoi. Ini ya. Ka'annahu akhuka. Kan pertanyaannya, man hadzal fata? Siapakah pemuda ini? Ka'annahu koyok-koyoi gitu. Kayaknya dia itu adalah akhuka, saudaramu. Jadi bahasa Arab itu ada koyoi juga gitu loh. Ya, koyoi ka'anna gitu ya. Sepertinya ya, ka'annahu sepertinya dia adalah akhuka. Contoh yang kedua, man hadhihi tiflatu? Siapakah anak? Tiflah itu biasanya untuk bayi ya. Ya, bayi perempuan. Man hadhihi tiflatu? Siapakah bayi perempuan ini? Ka'annaha ukhtuka. Ya, sepertinya dia adalah saudarimu. Sudah nih, nah. Sudah nih, ka'annahu. Jadi kalau kita tasrif ka'annahu, ka'annahuma, ka'annahum, ka'annaha, ka'annahuma, ka'annahunna, ka'annaka, ka'annakuma, ka'annakum, ka'annaki, ka'annakuma, ka'annakunna, ka'anni, ka'anna, gitu ya. Taib. Bisa dipahami di sini? Pak Ardi nomor 1. Baca dulu terus masuki ka'anna. Wa jamiluka. Maksudnya dimasukin gimana? Langsung dimasuki ka'anna. Jadi huwanya dirubah nanti. Langsung gitu. Ka'annahu zamiluka. Nah, ka'annahu zamiluka. Mas Adri. Huma. Oh, kok huma? Oh, salah. Nomor 2. Nah, iya, nomor 2. Iya, tobibatun. Ka'annaha tobibatun. Baik, Rafid. Ya. Baik. Pak Aris yang udah buka-buka, monggo sampean, Pak. Anta maridu. Anta jadinya Ka'annaka. Ka'annaka maridu. ka'annaka maridun. Apa arti ka'annaka maridun? Kayak-kayaknya kamu sakit kan gitu. Ya. Misalkan kita ngomong gini, ketemu teman. Mabik itu kamu kenapa? Mabik kamu kenapa? Mabika gitu loh. Mabik kamu kenapa? Ka'annaka maridun, kayaknya kamu ini lagi sakit gitu loh. Nah, taib Pak Joko. Anta maridu. Oh pun Pak. Wa mudarisun jadidun. Ka'annahu mudarisun jadidun. Ka'annahu mudarrisun jadidun. Pak Bilal. Anta ukhtu Maryam. Anta ukhtu salah Pak. Nanti. Ka'annaki ukhtu Maryam. Oke. Masya Allah. Jadi kita hari ini pelajari 2 kaidah ya. Kaidah tentang lakinna dan ka'anna. Gitu ya. Adapun untuk tamrin ke-8 kita tunda pekan depan karena ini rodo abot saiti ini. Ya, jadi butuh waktu yang lebih luas lagi insya Allah. Beratnya nggak banyak, kok dikit aja. Tapi dikit itu fleksibel ya. Bagi orang dikit, baginya juga banyak gitu. Ya, untuk di pelajaran ke-8 ini nanti kita mulai dikenalkan lagi tentang bilangan. Dulu kan di pelajaran 1 atau di jilid 1 kita sudah pelajari bilangan dari mulai 3 sampai 10.
Ya, 3 sampai 10. Di sini mulai beliau kenalkan lagi bilangan dari mulai 11 sampai 20. Dan ini bisa berkelanjutan sampai berapa? 99. Ya, 11 sampai 20. Sudah ini 11 sampai 20. Jadi PR-nya yang Ana mau dari antum, hafalkan apa namanya ini? 11 sampai 20. Ayo kita baca bareng-bareng dulu, habis itu antum hafalkan bisa ya. Ahada asyara taliban. Ithna asyara taliban. Thalathata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Khamsata asyara taliban. Sittata asyara taliban. Sab'ata asyara taliban. Thamaniyata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Ishruna taliban. Ini bilangan 11 sampai 20. Tapi yang bilangannya itu selain talibannya ya. Jadi ahada asyara, ithna asyara, thalathata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, thamaniyata asyara, tis'ata asyara, ishruna. Ya 20. Ya ishrun. Type itu dihafal PR-nya. Sama nanti anak kasih juga PR untuk lakinna dan ka'anna. Ya nanti anak share di grup insyaallah. Type sampai sini ada yang ditanyakan? Di tamrin sadis kenapa? Setelah lakin itu kalau kira istilahnya isim lakinna. Isim lakinna nggih. Isimnya lakinna. Karena kan isimnya inna, gitu kan? Maka jadi isimnya lakinna. Ismu lakinna. Pak Joko, enten Pak pertanyaan? Baik. Kalau nggak ada, sudah ini nggak ada Pak Cahyo? Fit? Nggak ada Fit? Baik. Kalau nggak ada kita cukup sampai sini dulu insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa